Kita tahu semua pemilu berada di depan KPU Jalan Diponegoro. Waktu saat ini menunjukkan jam 15.45 menit. Kalau kita tahu pemilu Di sini dapat saudara saksikan kita harus adanya aksi yang menolak kecurangan pemilu yang berada di Bukit Timur. Sedangkan untuk masalah aksi tandingan yang membela KPU dan yang berada di sebelah barat. Jadi setiap adanya aksi saudara, maka selalu ada aksi tandingan. Dan ini perlu dicermati karena selama ini belum pernah terjadinya hal-hal yang demikian. Saudara, para peserta aksi mulai berdatangan karena sudah mulai sore, karena selama ini ada yang mengatakan siapa bilang pemilu curang, mana buktinya, tunjukkan buktinya. Mereka yang tidak paham atau pura-pura tidak paham bilang pemilu ini tidak curang. Apa memang kita perlu menunjukkan kecurangan itu? Kecurangan itu perlu ditunjukkan apa tidak? Oke. Nanti senantiasa akal yang sehat, pejuang, otak yang waras akan tahu di mana kecurangan di pemilu itu terjadi. Saudaraku, pemilu itu sebuah proses yang panjang, bukan hanya peristiwa pencoblosan 14 Februari, melainkan dan di sini kita bisa juga melihat yang panjang ada media asing sebelum pencoblosan, yang ikut saat memposting, pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Dan proses yang panjang itu bisa terjadi kecurangan kalau undang-undang dan konstitusi tidak dipatuhi. Kita awali dari kecurangan yang terjadi sebelum pemungutan suara, sebelum 14 Februari. Saya tanya, sini dilihat para pesertanya adalah mensyaratkan untuk menjadi capres dan calon wakil presiden itu minimal usianya berapa? Berapa? 40 tahun. dan Semua mereka tahu yang kan? hadir Undang-undangnya serta begitu kan? berusia Nah, mengapa di atas 50 ya, tidak berapa dari generasi muda yang hadir, mengubah itu? dan ini membuktikan bahwa kepedulian orang tua terhadap sudah pernah menjabat sebagai kepala bangsa ini. daerah hasil pemilu. Artinya undang-undang sudah ditabrak oleh Mahkamah Konstitusi bahwa proses pembuatan hentikan pemilu keputusan curang, itu ketat semua komisi oleh KPU. undang-undang kehakiman. Telah diketahui adanya Bagian kecurangan PKR, itu Koalisi Gerakan Nasional melanggar Penyelenggaraan undang-undang Konstitusi dan kehakiman Reformasi, yang sesungguhnya tolak pemilu curang, Ketua lawan Orde Paling Mahkamah Baru, Konstitusi baik dan Bawaslu si tunduk pada Anwar Presiden Jokowi. Osman yang seharusnya Selamatkan tidak reformasi, boleh adili terlibat di Jokowi dalam persidangan dan keluarganya, karena ada konflik turunkan Jokowi. kepentingan dengan Arwah orang Orde yang Baru berkepentingan. kembali bangkit Siapa itu? dan menghantui. Siapa yang akan dijadikan calon wakil Ini presiden bisa juga kemarin? ada tolak pemilu curang, wujudkan Si angket, Gibran itu. turunkan Jokowi. Si Sampo itu yang Gibran mendaftar Saudara, di sini juga para relawan yang menyumbangkan untuk konsumsi di lapangan nantinya, apakah itu berbuka puasa, sejenis minuman dan makanan. Jadi di sini memang dunia sepak bola. yang diperjuangkan di sini adalah rasa kebersamaan.
saja Saya tidak tahu siapa orangnya. yang mampu mengegolkan bola ke jalan gawang lawan, maka itu akan disahkan menjadi gol. Tapi kalau ternyata sebelum terjadinya gol itu ada pelanggaran, maka wasit akan menganulir gol sehingga gol itu menjadi tidak sah. Nah, itu hukum sepak bola.